Selamat malam para pihak yang saya hormati. Hari ini tanggal 20 Januari 2020, kita akan melakukan mediasi. Tetapi sebelum kita melakukan mediasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dejaya Pramanan, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, kepada para pihak, saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mutmaya Latukonsina selaku penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Dian Fadila sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya melalui mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang terakhir, setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, para pihak apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Baik, Pak, saya setuju. Saya juga setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pada malam ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan yang akan disampaikan? Bagaimana pihak tergugat, apakah setuju? Iya, Pak, setuju. Silakan, pihak penggugat. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Begini, Pak, dari pihak tergugat ini sampai saat ini terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian dari pihak tergugat tersebut di mana setelah sepakat untuk melunasi semua hutang piutangnya beserta bunganya, yaitu pada tanggal 18 September 2020. Namun sampai saat ini, sampai pada jatuh tempo pun, tergugat belum juga melunasi hutang piutangnya kepada saya. Saya telah beberapa kali melakukan somasi kepada pihak tergugat, namun sampai sekarang saya juga tidak mendapatkan itikat baik atau kejelasan apa-apa dari pihak tergugat ini, Pak. Baik, berarti di sini Ibu kecewa dengan prestasi yang dilakukan pihak tergugat dan menginginkan agar utang piutang agar segera dilunasi, begitu? Iya, Pak. Sebelumnya saya juga telah melayangkan somasi. Padahal saya juga kan tidak menginginkan kejadian yang seperti ini. Saya juga ingin agar permasalahan ini segera diselesaikan dari pihak tergugat, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada juga kejelasan dari pihak tergugat terkait dengan penyelesaian hutang piutang ini. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak penggugat, berikutnya saya akan meminta penjelasan yang akan disampaikan oleh pihak tergugat. Silakan pihak tergugat. Baik, begini Pak, saya telah melakukan upaya untuk melunasi sisa utang saya kepada pihak penggugat, tetapi pada bulan Agustus kemarin, ada kejadian yang telah menimpa anak saya yang mengharuskan membayar biaya pengobatan dan rumah sakit, dan membayar kerusakan mobil saya. Atas kejadian tersebut, uang yang harusnya digunakan untuk melunasi utang saya kepada pihak penggugat telah saya gunakan. Bagaimana dengan pihak penggugat atas kejadian yang dinyatakan oleh pihak tergugat? Ya, seharusnya kalau menurut saya
dari pihak tergugat itu harusnya memberitahukan terlebih dahulu kepada saya apa yang terjadi sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi. Pasti saya akan memberikan pengertian dan pasti saya juga akan memberi keringanan kepada pihak tergugat kalau ternyata di dalam proses pembayaran utangnya kepada saya itu terjadi kendala begitu. Saya sadar atas keterlambatan pelunasan utang saya, akan tetapi setelah kejadian tersebut, saya masih berupaya mengumpulkan sisa utang saya pada pihak penggugat dan setelah pihak penggugat melayangkan somasi kepada saya tidak enak hati untuk meminta keringanan kepada pihak penggugat atas kejadian yang telah menimpa keluarga saya. Baik, dari pernyataan kedua belah pihak, saya menemukan 2 poin penting yang dimana yang pertama itu pihak penggugat menginginkan agar masalah ini cepat selesai. Yang kedua, pihak tergugat tidak mengkonfirmasi sehingga terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Maka dari 2 poin, kita akan mencari jalan terbaik bagi para pihak agar masalah ini terselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penyelesaian masalah atas utang piutang para pihak. Apakah para pihak setuju untuk dilanjutkan? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Mungkin alangkah baiknya jika pihak tergugat menyampaikan itikat baiknya kepada saya untuk sesegera mungkin melunasi utangnya kepada saya. Silakan pihak tergugat mungkin punya solusi terbaik agar masalah ini agar cepat terselesaikan. Baik Pak, terima kasih kepada pihak penggugat telah mengerti atas kondisi saya. Bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis tentang bagaimana cara pelunasan utang dan batas waktu pelunasan utang tersebut? Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju akan hal itu? Saya setuju dengan solusi yang diberikan dari pihak tergugat atas itikat baiknya untuk membayar utangnya. Saya juga memberikan sekali lagi kepercayaan besar saya kepada pihak tergugat untuk segera melunasi utang saya. Jadi bagaimana kiranya caranya dari pihak tergugat untuk segera melunasi utangnya yang kurang lebih sebesar 15 juta? Karena dalam kurun waktu beberapa bulan terdekat ini saya ingin memakai uang tersebut, Pak. Saya siap untuk melunasi utang saya dalam 3 bulan dengan cicilan 5 juta per bulan dimulai pada bulan Februari. Dan dalam proses pelunasan, saya siap memberi surat PPKB mobil saya jika waktu pelunasan utang saya telah berakhir pada bulan 4. Bagaimana pihak penggugat? Apakah setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh pihak tergugat tersebut? Saya rasa itu jalan terbaik dari itikat baik pihak tergugat untuk membayar utangnya kepada saya. Yang dapat saya terima untuk kita sepakati bersama dalam perjanjian yang akan kita buat. Saya harap ke depannya pihak tergugat bisa menjalin komunikasi yang baik kepada saya sehingga utangnya tersebut dapat dibayarkan dengan secepatnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Jadi klausul tambahan itu apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim, menjadi akte perdamaian sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan di tempat tanpa mengajukan gugatan. Apakah pihak tergugat setuju akan hal ini? Baik Pak, saya setuju. Baik. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembaca putusan dengan panitera penggugat. Terima kasih untuk kedua belah pihak. Maka berakhirlah sudah simulasi pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.